Membangunkan tubuh lebih mudah ketimbang membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah. Viago adalah vampir yang masih mempunyai rasa kasih sayang yang tersimpan di dalam hatinya. Dia coba untuk merekam setiap momen dan kegiatan yang ia lakukan. Terlihat, Viago begitu rajin bangun di pagi hari, serta sering membangunkan keluarganya yang masih terlelap. Deacon adalah orang pertama yang Viago bangunkan. Viago bertanya, "Apa yang kamu lakukan tadi malam?" "Aku pura-pura jadi vampir. Padahal aku beneran vampir," jawab Deacon. Viago pun lanjut ke ruangan Vladislav. Mengetuk lalu melihat dia sedang bermain keluarga berencana. Viago menyuruh Vladislav untuk kumpul bareng. Yang dijawab, "Oke, tunggu sampai aku bosan," seru Vladislav. Mengambil ayam dan membungkusnya. Kini Viago coba membangunkan awal mula terbentuknya sperma vampir yang bernama Peter. Dengan penuh hati-hati, Viago coba mengajak Peter untuk melakukan rapat. Tapi Peter sepertinya sedang puasa mutih dan tak mau terganggu. Viago pun memberi sesajen dan pergi menjauhi Peter. Kini mereka bertiga bertemu di dapur guna melakukan rapat. Dengan bismillah, Viago coba mengawali pertemuan itu. Dia berkata bahwa kalian berdua itu tampan dan keren, tapi akan jadi percuma jika kalian malas dan pika sebelen. Viago berseru jika mereka harus melakukan piket yang sempat terhenti karena Deacon tidak mencuci piring selama 5 tahun. Vladislav pun setuju dan sembari marah dia bilang, "Aku benar-benar malu saat ada tamu ke rumah ini." Yang dijawab Deacon bahwa percuma saja kau membawa tamu jika akhirnya kau menghisap dan membunuhnya. Mereka berdua pun terlibat pertempuran kata. Deacon adalah seorang vampir yang tak mau menjadi vampir. Dia bercerita di depan kamera tentang awal mula ia berubah menjadi vampir. "Aku seorang pedagang yang tak mau berdagang. Jadi aku pergi ke goa karena ingin menjauhi pembeli. Tiba-tiba ada seekor kelelawar datang lalu menghisap darahku. Dan saat dalam kondisi sakaratul maut, tiba-tiba kelelawar itu menawarkan darahnya untuk aku minum. Sehabis menenggak darah, kelelawar itu seketika membesar dan berkata, 'Ahahaha, sekarang kau jadi kafir.' Dan kelelawar itu pun adalah Peter. Aku lebih rajin dari si bodoh Deacon. Kenapa? Karena beberapa kali saat aku menyeret manusia, seketika debu yang ada di lantai menghilang begitu saja." Viago pun mengiyakan dan berkata, "Mungkin ide Vladislav itu nyeleneh, tapi itu terlihat bekerja," serunya kepada Deacon. "Aku dikenal sebagai orang tersadis di abad pertengahan. Tapi ada satu penyesalan yang aku sesali, bahwa aku tak memiliki rasa penyesalan di hati ini saat membunuh mereka." Hehe, seru Vladislav yang agak cabul. Jadi Viago membuat sebuah undian untuk tugas piket mereka sehari-hari. Viago adalah seorang vampir yang bawel. Omongannya sering menempel di ruang-ruang otak dan tak bisa dikeluarkan melalui jalur pantat, seru Vladislav dan Deacon yang bercerita tentang Viago. Mungkin Viago adalah satu-satunya vampir yang centil, Vladislav mengakhiri. Deacon tak terima dirinya disuruh mencuci piring. Dia pun mengeluarkan jurus asmanya. Tapi Viago yang cerewet berhasil menggertak balik dan Deacon pun setuju mengerjakan kebulsitan itu. "Aku menjadi vampir karena ingin tampil beda dan membuat sebuah tren di abad pertengahan.
walau tak begitu berhasil. Vampir adalah salah satu catatan buruk dari sejarah manusia. Tapi kenapa harus membenci keburukan jika keburukan masih bisa diperbaiki? Aku adalah vampir Nazi. Kau tahu Nazi? Dibenci orang, begitupun vampir. Sekarang bayangkan saja betapa terpuruknya nasibku, seru mereka yang memulai perkenalan. Viago datang ke rumah ini karena ditinggal seorang perempuan yang ia cintai. Jadi dia menyuruh bawahannya yang bernama Philip untuk mengirimnya yang berada di dalam peti mati guna menyusul pujaan hati. Akan tetapi Viago yang tak dapat melihat keluar malah terjebak di dalam peti selama 6 tahun. Saat berhasil menemukan sang pemikat hati, ternyata si perempuan sudah menikah dengan orang lain. Tapi dia memberikan kenang-kenangan untukku. Benda ini terbuat dari perak murni. Vampir tak begitu mau menggunakan bahan ini. Prat, pret, prat, tutut. Bertiga memainkan sebuah kebusitan yang sedikit berirama. Mereka sering menghabiskan waktu sibuk dengan berbagai macam keseriusan yang terlihat begitu konyol. Menggambar potret satu sama lain, lalu saling menilai karya yang dibuat. Mengganti pakaian dari para korban yang mereka sedot ubun-ubunnya. Mereka bertiga siap untuk berpesta. Ini adalah gaya vampir kami. Berjalan dan menikmati suasana malam, mereka mendapati seorang vampir perempuan yang sedang mencicipi menu makanannya. Ada 70 vampir yang berkeliaran di kota ini, seru Viago, sembari memvideokan vlog jalan-jalannya. The Big Kumara adalah klub yang dimiliki oleh seorang politisi vampir. Jadi kami diterima sangat layak di sana. Masuk dan berdansa. Deacon memesan beberapa hidangan kepada sang waitress yang ia kenal. Deacon berkata bahwa aku ingin mencoba darah perawan dan juga lelaki kemayu. Usahakan tidak terlalu berlemak karena sulit untuk menyedotnya. Jackie adalah manusia biasa yang menjadi tangan kanan sekaligus bawahan Deacon, yang bertugas mencari korban dan juga membersihkan sisa kebiadaban keluarga Deacon. Jackie melakukannya karena ingin mendapatkan keabadian dari gigitan vampir sebagai bayaran atas usahanya. Kirimkan hidangannya ke rumah dan kau bisa ikut dalam pesta yang disambut senang oleh Jackie. Di sudut lain, Viago tengah diresapi oleh kesedihan yang dialami oleh gadis di depan matanya. Jadi Viago pun menempatkan serta memposisikan gadis itu senyaman mungkin. Dan darah si gadis muncrat-muncrat tak karuan. Ternyata Viago malah menggigit arteri utama. Vladislav coba menggunakan teknik hipnotisnya. Dia adalah vampir yang overpower. Membunuh, membakar, meneriaki mayatnya adalah bakat terpendam Vladislav. Bahkan dia mampu menghipnotis orang yang terkena hipnotis. Dan yang paling mematikan, dia bisa berubah jadi hewan apapun. Walaupun tanpa menjadi hewan, Vladislav sudah seperti hewan. Tapi ada satu kekalahan yang sangat memalukan dialami oleh Vladislav. Dia dikalahkan oleh musuh bebuyutannya yang bernama The Beast, seru Viago dan Deacon. Tatap mata Ojan. Si korban pun mendekati sugesti Vladislav. Membuka pintu seraya berkata, "Tos Mamjang." Pulang ke rumah, Jackie mengantarkan pesanan yang Deacon inginkan. Menyambut dan mempersilahkan kedua tamu yang ternyata adalah teman Jackie. Duduk berdampingan di ruang makan. Viago memutar sebuah lagu dari zaman kolonial, lalu memberikan korban sekaleng hidangan.
"Nick, silahkan cicipi makanannya," seru Deacon. Nick pun langsung menyantap. "Aku tak menyangka kau begitu menikmati cacing-cacing itu," tambah Deacon. Nick pun terkejut dan tak percaya. "Aku beternak cacing kermi dari pantat korban," Deacon bercerita. Dan Nick pun mulai merasakan gunjal-ganya di area bokongnya. Nick pun pergi dan coba kabur, tapi semua pintu terkunci rapat. Dan melihat Jackie kabur, serta Josephine sudah jadi korban, terus berlari dan berhasil memasuki sebuah ruangan. Dia pun mengunci pintu. Akan tetapi, Deacon muncul di tas Nick, berlari dan keluar. Nick malah tertangkap oleh Peter yang berhasil kabur dari peti mati. Nick pun mati dan mereka membersihkan darahnya. Menari jaipong, Deacon coba menghibur kedua sahabatnya yang terlihat tidak terhibur. Tiba-tiba seseorang melayang di jendela rumah. Ternyata itu adalah Nick, korban keganasan Peter. "Alhamdulillah, sekarang aku bisa terbang," seru Nick yang ditawari darah kafir oleh Peter. "Setelah meminum darah Peter, aku coba check up ke rumah sakit. Dokter bilang jika umurku hanya 8 jam lagi. Jadi aku pulang ke rumah dan tidur, berharap semua kebullshitan ini hanya mimpi. Tapi percuma. Aku mulai berubah aneh dan menjadi vampir," seru Nick yang menceritakan kisahnya. Mengajarkan sesuatu yang tidak penting, lalu menonton TV. Nick pernah berpikir bahwa lebih baik mati saja daripada seperti ini. Tapi semuanya terlihat menyenangkan pada waktunya. Nick mengajak teman setianya untuk berkumpul. Dia adalah seorang ahli komputer yang bernama Stu. Dia selalu menginginkan kematian. Jadi aku menyiksanya dengan cara membiarkan dia hidup, seru Nick yang bercerita tentang Stu. Sehabis pesta dan coba berjalan pulang, Viago dan Sohibul Bed dibully oleh sekelompok pemuda dari kampung sebelah. Mereka pun terlibat cekcok yang panas, hingga akhirnya pemuda sebelah keceplosan, lalu bilang kalau mereka adalah serigala jadi-jadian. Hingga mereka tampak marah dan hendak berubah, tapi ditenangkan oleh rekannya dan keributan pun bisa terkendali. Di rumah, Stu kini bergabung dengan keluarga vampir. Awalnya mungkin terlihat lezat dengan pipi yang merah dan kulit yang lembut. Mungkin kita bisa mengirisnya tipis dan disatukan dengan Indomie ayam bawang, seru Vladislav. Tapi aku yakin dia bisa berguna di sini, lanjutnya. Jadi kami setuju untuk tidak mensedot darahnya. Di lantai bawah, dengan penuh hati-hati, Nick menceritakan teman baiknya Stu kepada Peter dan coba melarang Peter untuk menggigit Stu karena dia seorang pemakan jengkol. Yang diiyakan Peter. Stu pun mulai memamerkan kebolehannya di bidang komputer dan elektronik, memperkenalkan HP dan kegunaannya. Stu coba memamerkan kehebatan Google di hadapan mereka dan mencari sejarah melihat cahaya matahari hingga mencari darah perawan. Viago yang ingin bertemu kembali bawahannya, Philip, coba bertatap muka melalui video call. Dan begitu senangnya Viago melihat Philip. "Master, apa kau berhasil menemukan Catherine?" tanya Philip yang dijawab Viago. "Ya, aku berhasil, tapi aku kehilangannya." Seketika Philip pun menagih janji yang diberikan Viago jika Philip akan dirubah jadi vampir andai misinya berhasil. Tapi Viago menolak dan memutus sambungannya karena melihat Philip begitu tua dan alot.
Viago yang kamemet coba menengok dan terpaku melihat pujaannya bertambah tua dan juga ringsek. Nick yang diam-diam menyimpan kebodohan malah memberitahukan kondisinya yang berubah jadi vampir ke banyak orang. Jadi Vladislav coba menegur Nick, tapi tetap saja Nick yang bedegong malah menakuti kasir Alfamart. Deacon pun mulai muak. Kemarahan yang menempel di ubun-ubun hingga ke pantat tak dapat terbendung lagi. Deacon pun menjebot Nick hingga terpental. "Aku tak akan memakannya," seru Vladislav yang melihat Nick menggayam makanan milik Stu. Dan muncrat juga mencret. "Itu adalah produk halal," seru Viago. Nick pun mengeluh dengan kondisi kekafirannya hari-hari ini. Deacon menjelaskan kepada Jackie bahwa jatahnya untuk digigit jadi vampir telah direbut oleh insiden Nick. Jackie pun terlihat begitu kecewa. "Kenapa mereka sering menggigit lelaki? Dasar homo bergigit tajam," lanjutnya mengakhiri. Mengingat kembali kisahnya dengan sang pemikat hati, Viago berkata, "Awalnya aku ingin sekali menyedot darah si perebut cintaku, hingga aku melihat Catherine bahagia di sampingnya. Dan aku kira aku tak mau merusak semua yang dia miliki," serunya mengakhiri. Malam berlalu dan pagi pun menghiasi bumi. Terdengar suara jeritan di ruang bawah tanah. Deacon pun terbangun, lalu mendapati Peter yang terbakar hebat. Vladislav pun coba mengambil air dan menyiram Peter, tapi tak padam karena hanya semangkuk air yang ia cerotkan. Deacon coba untuk menyelamatkan, tapi dicegah Viago karena sinar matahari nampak masuk ke dalam ruang. Vladislav yang kecewa menyuruh kameramen mematikan video. Di malam hari, Deacon menjelaskan alur cerita kematian Peter. Dia bilang Peter mati karena ulah pemburu vampir yang mendobrak jendela hingga cahaya matahari masuk ke dalam. Nick dan Viago datang, ingin melihat wajah si pelaku. Vladislav pun memutar kepala si pelaku. "Aku kenal dia, aku melihatnya di sebuah tempat. Dan aku berkata bahwa aku seorang vampir, dan dia bilang dia seorang pemburu vampir. Tapi aku tak percaya," seru Nick yang polos Tomo. Dan dibalas dengan raut wajah marah Deacon. Dia mengumpat, "Akan kusodok pantatmu, Nick," seru Deacon yang mengejar Nick. "Aku akan membunuhmu," seru Deacon. "Aku kan sudah kojor," jawab Nick. Tiba-tiba mereka mendengar suara ketukan pintu. Viago pun mendekat, lalu mengintip dan berkata, "Astagfirullah." Ternyata dia kedatangan polisi yang mendengar suara gaduh di kediaman Viago. "Sedang apa kalian dan untuk apa kamera ini?" tanya polisi. "Kita sedang membuat sebuah vlog," jawab Viago. Polisi pun mencium ada bau menyengat di atas, lalu mendekatinya. "Aku tidak jago menghipnotis, dan aku harap mereka berdua tak membunuh polisi, karena akan sangat mencurigakan." Tiba-tiba polisi itu melihat Nick yang sedang hinggap di tembok. Polisi berkata, "Jika ingin membuat film, tolong minta izin terlebih dahulu ke RT dan juga RW, kalau perlu kelurahan, agar tidak membuat warga mengeluh." Lanjut ke ruangan lain. Polisi melihat seseorang tergeletak di lantai dan bertanya, siapa dan kenapa dia. Viago pun menjawab jika orang itu adalah temanku yang tengah mabuk parah. Polisi pun menegur keluarga Viago agar lebih mendekatkan diri ke para alim ulama. Polisi menghentikan semua kebullshitan dan pergi begitu saja.
Nick yang melakukan tindakan melenceng dijatuhi sanksi oleh sesepuh dan Viago sebagai hakim. Viago berkata bahwa ada 3 kesalahan fatal yang dilakukan oleh Nick hingga membuat Peter mati. Jadi, Vladislav menghukum dia dengan mengasingkannya selama-lamanya. Dan Deacon ingin menghukum Nick dengan proses yang begitu memalukan. Tapi itu terlalu sadis, seru Viago, yang diabaikan Deacon. Proses hukuman yang memalukan pun dilakukan. Memalukan, dungu-dungu vampir culun. Mereka bertiga selesai melakukan proses hukuman yang begitu memalukan. Nick pun pergi dengan hati yang terluka. Kembali ke rumah, Viago mendapat sebuah undangan dari Asosiasi Kafir Sedunia. Akademi Kafir adalah sebuah ajang penghargaan untuk vampir, zombie, kelelawar, dan sejenisnya. Aku sangat antusias dan mendapat rumor bahwa tamu kehormatannya adalah aku, seru Vladislav. Viago pun membalikan surat undangannya dan coba membaca siapa yang menjadi tamu kehormatan. Tapi sehabis melihat, Viago tampak terdiam dan tak enak jika harus menyebut nama tersebut. Dia pun memberikan kepada Vladislav. Melihat dan mencek, ternyata itu adalah sebuah nama yang Vladislav tak suka. The Beast, sang musuh bebuyutan. Vladislav pun marah dan kecewa. Merah atau hitam? Deacon bertanya kepada Vladislav yang memilih pakaian untuk Akademi Kafir. Dan Vladislav menjawab, merah mungkin menggoda, tapi hitam adalah awal dari semuanya. Ya ampun, alergi udangnya kumat lagi. Sudah pakai salep walet belum? Tanya Deacon kepada Vladislav, yang diabaikan Vladislav dan tak mau datang ke acara yang dihadiri The Beast. Dia pun melanjutkan bisnis online-nya di rumah sendirian. Berbincang dan bersalaman dengan zombie, Viago dan Deacon mulai menikmati acaranya. Sedang membuat vlog, Deacon dikejutkan dengan kedatangan Jackie yang sudah menjadi vampir. Dan ternyata Nick lah yang menggigitnya. Jadi Deacon coba memanggil Nick untuk dimintai penjelasan. Terlihat juga Stu menghadiri acara itu. Deacon yang khawatir coba menanyakan reaksi para pengunjung saat Stu berjalan di sekeliling mereka. Tiba-tiba pemandu acara memperkenalkan tamu khususnya yang bernama Pauline Ivanovich. The Beast adalah nama panggilan untuk mantan pacarku, Pauline. Kita sangat meledak-ledak di ranjang. Tapi saat terakhir kali melakukannya, dia mencemoohku dan mengatai aku pecundang, loyo, dan bajingan. Aku pun terjatuh dan tak bisa bangkit lagi, seru Vladislav yang bercerita tentang musuh bebuyutannya, The Beast. Viago coba memperkenalkan keluarganya kepada The Beast dan suami barunya. Tapi saat bersalaman dengan Stu, The Beast merasakan hal yang aneh dan bertanya, tanganmu begitu hangat. Apakah kau sejenis jin atau siluman? Yang dijawab Stu, aku seorang ahli software. Khawatir dengan kepolostomoan Stu, Viago coba menjauhkan Stu dan menyuruhnya untuk berdansa. Tapi usahanya gagal, karena bau menyengat dari ketek manusia tak mampu terhindarkan. The Beast pun berjalan dan menjadi provokator. Dia bilang, keluarga Viago menyalahi aturan karena membawa manusia. Viago coba untuk melindungi Stu dan menjelaskan jika Stu adalah orang baik. Tapi suami The Beast berseloroh. Bagaimana jadinya jika si Stu adalah seorang pemburu vampir yang hendak memburu kita? Tapi dijawab Deacon, kalian harus percaya
jika Stu bukanlah seorang pemburu hantu. Lihatlah bulu matanya yang lentik dan tangan yang gemulai, seru Deacon. Akan tetapi, usaha mereka tak berjalan mulus, dan kini semua peserta mulai mendesis, mengelilingi keluarga Viago dan hendak menyerang mereka. Tapi tiba-tiba seorang misterius datang, dan dia adalah Vladislav, raja dari segala vampir. The Beast pun terkejut dan mulai mencemooh Vladislav lagi. Tapi Vladi berkata, "Tolong, jangan membawa hubungan asmara di depan publik." Suami The Beast bertanya tentang maksud keluarga Viago membawa manusia, dan juga beberapa kamera di depan matanya. Dia berprasangka kalau keluarga Viago sengaja membuat film dokumenter untuk menjebak vampir. Tapi Vladislav, sang gagah pemberani, menyuruh mereka untuk tak menggigit Stu dan juga mengganggu kameramen. Dan pertarungan pun tak bisa dihindari. Mereka yang kekeh dengan prinsipnya, saling cubit dan saling cakar satu sama lain. Vladislav yang hampir KO diselamatkan oleh Stu yang menusuk suami The Beast menggunakan kaso-kaso. Di luar, mereka pun merayakan kemenangan Vladislav. Stu hebat, Stu sang penyelamat. Tiba-tiba Deacon mencium bau yang aneh mengganggu hidungnya. Mereka pun menghampiri dan mendapati gerombolan geng serigala sedang melakukan sebuah ritual. Ikat diri kalian di batang pohon dan gunakan kolor ganda untuk jaga-jaga, seru ketua geng serigala yang ternyata mereka hendak berubah karena hari ini adalah malam bulan purnama. Si ketua pun menyuruh keluarga vampir untuk pergi dan menjauhkan Stu, teman manusianya. Tapi terlambat. Keluarga vampir pun berlari sekuat tenaga. Kameramen yang terus menyorot serigala jadi-jadian, terkena amukan dan tewas seketika. Vladislav dan Viago terus bertarung. Nick yang dibetot oleh serigala coba menolong Stu yang hendak dibunuh, tapi tak berhasil. Dan Deacon datang menyelamatkan Nick. Mereka berdua pun pergi meninggalkan Stu. Inilah kesedihan yang kau dapatkan saat menjadi vampir. Melihat orang-orang tersayang mati dan ditinggal pergi. Karena kematian pasti menghampiri manusia. Seru Deacon yang coba mendinginkan panasnya kepedihan. Dan percayalah, kau tak ingin melihat orang tersayangmu tua dan tak berdaya, ngompol di celana dan berak di kasur, dan mereka mati perlahan. Deacon mengakhiri. Hari-hari mereka lalui tanpa Stu, sang sahabat jenius. Deacon, jangan tidur di sini. Aku tak mau kehilanganmu. Seperti Peter, seru Viago, vampir yang tidak kehilangan empatinya. Tiba-tiba Nick menelpon dan ingin berkunjung kembali ke rumah keluarga Viago. Hingga ternyata Stu masih hidup. Dan Nick memperkenalkan juga beberapa teman barunya, yang tidak lain adalah geng serigala, musuh keluarga vampir. Ternyata Stu diselamatkan oleh geng serigala dengan mengucap ulang syahadat sebagai bentuk pertolongan. Stu pun kini dianggap sebagai bagian keluarga geng serigala. Deacon yang terlihat aneh mulai menerima keluarga serigala di rumah vampir. Dan Catherine ternyata telah diubah oleh Viago menjadi seorang vampir di usia senja. Cinta yang kacida kini menyempurnakan kebullshitan.